Instruksi counter. Untuk mempelajari instruksi counter ini perlu kita pahami bahwa perbedaan dari prinsip kerja antara timer dan counter ini perlu dipahami. Jadi sebelum memahami dari instruksi timer ke instruksi counter. Nah, instruksi counter yang paling sering dipelajari adalah jenis counter menurun dengan pengaturan BCD atau binary code desimal. Hal ini dipilih karena paling mudah digunakan dan dipelajari. Nah, berikut ini adalah contoh dari blok pengaturan instruksi counter pada PLC dalam aplikasi CX Programmer. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk simbol laddernya itu seperti simbol yang ada di sebelah kiri saya, yaitu di sini ada input counter dan reset counter. Untuk simbol counter sendiri adalah seperti ini. Jadi counter itu penulisannya adalah CNT spasi N. N ini adalah nomor counter, dan yang terakhir adalah SV atau set value. Jadi berapa yang ingin kalian gunakan untuk counter. Nah, dan untuk counter ini, maksud dari counter itu adalah penghitung ya. Jadi apabila kita ingin semisal kita menekan tombol sebanyak 5 kali, baru outputan itu baru bisa bekerja. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk penulisannya adalah CNT spasi N atau nomor counter, jadi counter berapa, spasi set value. Nah, di sini bisa penulisannya pagar berapa kali. Semisal kalau 5 kali ya tulis pagar 5. Gambar di atas adalah instruksi paling umum untuk counter, yaitu menggunakan set value tipe BCD. Dengan demikian nilai yang dapat dimasukkan adalah 0 sampai 999, ya, hampir 10.000 ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk penulisan dari counter yaitu CNT spasi nomor counternya atau counter berapa, kemudian spasi set value berapa, penghitungannya berapa. Nah, untuk time chartnya seperti ini di sebelah kanan saya teman-teman. Jadi untuk diagram chartnya seperti ini. Input counter dapat menghidupkan dari off ke on. Nah, jadi ya, pada posisi awal itu adalah off, kemudian kita tekan push button atau tombol, karena sifat dari push button itu apabila kita tekan kemudian kita lepas, itu akan kembali ke semula ya. Kemudian ada reset input, yaitu apabila reset input counter on dan input on, maka counter tidak akan bisa menghitung. Nah, maksudnya apabila tadi kan ada dua input ya, yang satu count input yaitu input penghitungnya, dan yang bawah adalah reset input. Nah, apabila reset input itu masih ada triggernya, maka apabila kita menekan input count itu tidak bisa ya, jadi posisinya akan semula, jadi tidak akan berubah. Kemudian jangkauan data counter 0 hingga 999. Nah, dari time chartnya ini bisa kita pahami bahwa count input ini ya, apabila count ini mulai dari off dan reset langsung di on kan, maka tidak akan menghitung ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada counter PV sama completion flag. Nah, jadi apabila reset inputnya ini itu on atau diberikan trigger, maka kita bacanya yaitu completion flag ya. Jadi tidak ada yang dihitung. Nah, tidak akan berjalan.
Nah, apabila reset inputnya ini off, nah, maka kita bisa lihat di sini ada counter PV sama completion flag. Nah, jadi apabila reset inputnya ini itu on atau diberikan trigger, maka kita bacanya yaitu complete, ada counter PV, jadi tidak ada yang dihitung. Nah, tidak akan berjalan. Nah, apabila reset inputnya ini off, nah, maka kita bisa lihat di sini count input ya, jadi 1 2 3 4 5 ya. Jadi untuk push button ya diberikan trigger, kemudian dilepas, diberikan trigger, kemudian dilepas, diberikan trigger, kemudian dilepas, dan seterusnya sampai 5 kali ya. Jadi pada saat 5 kali baru on. Ini untuk counternya ya, seperti itu ya. Oke, lanjut kita langsung ke contohnya, yaitu kita tadi mempunyai untuk instruksi counter adalah 2 input, 1 input count ya, input count, kemudian kita tulis instruksinya terlebih dahulu, CNT spasi nomor CN counternya berapa, spasi set value nya 5. Kalau sudah klik OK. Kemudian yang kedua yaitu input reset, input reset. Nah, kemudian kita beri kontak dari counternya ini. Jadi counter juga memiliki kontak ya. Ini C0 atau counter 0. Kemudian untuk outputan saya buat indikator, alamatnya 100.00. Kita beri keterangan lampu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita langsung bisa simulasikan. Nah, coba tadi yang di slide tadi sebelumnya saya sudah jelaskan ada 2 input. Yang satu input count, yang berikutnya adalah input reset. Nah, jadi untuk instruksi counter yaitu untuk penulisannya adalah CNT spasi nomor counternya spasi set value nya. Nah, tadi pada saat kita memberikan trigger pada input reset, nah seperti ini. Nah, ini saya berikan trigger. Nah, kemudian input counternya ini saya juga berikan trigger. Nah, nanti teman-teman lihat di sininya ya, apakah berubah atau tidak. Nah, jadi tidak berubah. Nah, apabila input reset belum diberikan trigger, nah, kemudian input count kita berikan trigger, jadi penghitungannya di sini kan ada 5 ya, jadi nanti 5 4 3 2 1 0. Nah, jadi setelah 5 ini nanti akan menurun yaitu 4C. Nah, apabila ini diberikan trigger terus, berbeda dengan timer. Kalau timer terus menghitung, sedangkan kalau counter ini pas di situ ya. Jadi kalau di timer kita berikan trigger terus, dia menghitung. Nah, jadi 5 4 3 2 1. Kalau sedangkan counter ini 1 kali trigger baru bisa berubah. Nah,
Nah, 3, 2, 1, baru saya berikan trigger ini, nanti kontak dari counter akan nyala. Nah, seperti itu ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk mereset, kita tekan input resetnya ini, kemudian kita berikan trigger, satu kali lagi. Nah, sudah. Nah, kalau ini kita terus ini nggak bisa ya, karena counternya sudah aktif ya. Untuk mengaktifkan kembali, kita wajib meresetnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan untuk